Sekitar 8 Januari 1982, dikabarkan seorang wanita telah menghilang. Ia adalah Lenit Joy Dawson. Ia meninggalkan 2 orang putri beserta suaminya yang merupakan mantan pemain sepak bola rugby, Chris Dawson. Keberadaannya tidak diketahui, tetapi 2 pemeriksaan koroner menemukan bahwa dia telah dibunuh. Pada awal pemeriksaan, Christopher Dawson bebas dari hukuman pidana, dikarenakan bukti-bukti yang dikumpulkan belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Dawson juga menyebutkan bahwa Lenit menghilang karena bergabung ke organisasi agama. Namun, 21 tahun berselang, wartawan Hadley Thomas berjalan keluar dari kantor polisi Sydney sambil terbelalak. Dia tersentak oleh betapa absurd dan tidak adilnya kasus Lenit Dawson, ibu 2 anak yang menghilang tanpa jejak pada 1982. Sehingga Thomas tertarik untuk membahas keabsurdan kasus tersebut melalui sebuah podcast, The Teacher's Pet. Podcast itu pun menarik perhatian global dan mendorong penyelidikan baru yang membantu mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan. Lenit Sims dan Chris Dawson yang berusia 16 tahun bertemu di sebuah acara sekolah menengah pada tahun 1965. Mereka menikah pada tahun 1970 di gereja St. Jude, Randwick, di Sydney, dan kemudian memiliki 2 orang anak. Antara tahun 1972 dan 1976, Chris dan saudara kembar identiknya, Paul, bermain sepak bola rugby profesional untuk Newton Jets. Pada tahun 1975, saudara-saudara Dawson dan pasangan mereka muncul di program dokumenter ABC Kekubur untuk membahas bagaimana ikatan dekat si kembar mempengaruhi kehidupan mereka. Setelah mengakhiri karir rugby mereka, saudara Dawson mendapat pekerjaan sebagai guru pendidikan jasmani, dengan Chris bekerja di Cromer High School dekat Sydney. Baik Chris maupun Paul diduga telah secara rutin melakukan perilaku seksual terlarang dengan siswi-siswi di sekolah mereka masing-masing. Chris juga diduga sebagai salah satu dari 6 guru laki-laki yang memangsa siswi-siswi di Cromer High School. Pada tahun 1981, Chris merayu dan berhubungan seksual dengan siswi Cromer, John Curtis, yang untuk sementara pindah ke kediaman keluarga Dawson di Bayview atas undangan Chris. Ia pindah secara permanen ke kediaman tersebut pada tanggal 10 Januari 1982, 2 hari setelah hilangnya Lenit. Lenit ditelepon oleh ibunya pada tanggal 8 Januari 1982. Saat terakhir mereka berkomunikasi, dia berencana untuk bertemu ibunya dan keluarganya di Northbridge Base pada hari berikutnya, tetapi tidak pernah datang. Chris tidak melaporkan istrinya hilang sampai 6 minggu setelah dia menghilang. Dia mengklaim bahwa Lenit pergi setelah masalah perkawinan yang disebabkan oleh pengeluarannya dengan kartu bank. Dalam sebuah pernyataan kepada polisi, Chris menyatakan bahwa Lenit telah bergabung dengan organisasi keagamaan. Dia menyelesaikan proses perceraian terhadap Lenit pada tahun 1983 dan menikahi Curtis pada tahun berikutnya. Pada 1965, Chris Dawson dan Lenit Sims bertemu di sebuah acara sekolah menengah saat mereka berdua berusia 16 tahun. Mereka adalah pasangan yang serasi, kata saudara perempuan Dawson, Pat Jenkins, pada ABC pada tahun 2003. Mereka biasa berpakaian dengan cantik. Pada 26 Maret 1970, pasangan itu menikah di gereja Anglican St. Jude, Randwick. Pada 1979, Dawson mulai mengajar pendidikan jasmani di sekolah menengah atas Cromer di pantai utara Sydney. Pada 1980, John Curtis, 16 tahun, menjadi murid Dawson di tahun ke-11. Di akhir tahun itu, pasangan itu memulai hubungan rahasia. Pada Oktober 1981, setelah mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, John pindah ke rumah keluarga Dawson di Bayview, di pantai utara Sydney, atas undangan Dawson. John menghabiskan beberapa tahun berikutnya di antara properti Bayview, rumah saudara kembar Dawson, dan rumah ibunya. Menjelang akhir tahun, John menuduh bahwa Dawson telah mencoba menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya.
Pada 8 Januari 1982, keluarga Dawson menghadiri konseling pernikahan. Sahabat Lynch, Sue Strath, mengatakan kepada ABC pada tahun 2003, "Saya melihat dia berjalan bergandengan tangan dengannya, berjalan kembali ke kantor setelah sesi konseling, dan dia sangat positif, sangat optimis untuk masa depan." Malam harinya, Ibu Lynn, Helena Sims, menelpon untuk berbicara dengan putrinya. Selama obrolan mereka, Sims memperhatikan bahwa putrinya terdengar mabuk. Greg Sims, saudara laki-laki Lynn, mengatakan kepada ABC pada tahun 2003 bahwa Lynn telah mengatakan kepada ibu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada 9 Januari 1982, Dawson mengaku dirinya mengantar istrinya ke halte bus agar dia bisa mengembalikan pakaian di Chatswood. Keluarganya berencana untuk menemui Helena Sims di North Bridge, Bath pada hari itu juga. Ketika Dawson, kedua putrinya, dan Helena Sims sedang berada di pemandian, Dawson menerima panggilan telepon yang diduga berasal dari istrinya. Ia mengatakan bahwa istrinya butuh waktu untuk pergi dan akan pergi ke Central Coast bersama beberapa teman. Pada 10 Januari 1982, Joanna pindah secara permanen ke properti Bayview, tidur di tempat tidur, serta mengenakan pakaian dan perhiasan Lynn. Pada 12 sampai 26 Januari 1982, Dawson menuduh istrinya menelponnya beberapa kali dan dia telah menggunakan kartu banknya 2 kali. Pada 18 Februari 1982, 6 minggu berlalu sebelum Dawson melaporkan ke polisi Monaville bahwa istrinya hilang. Pada 1983, Dawson mencari penasihat hukum untuk menceraikan Lynn. Perceraian mereka dirampungkan tahun itu. Pada Januari 1984, Dawson dan Joanna Curtis menikah. Dawson memasangkan kembali cincin istri pertamanya untuk istri barunya. Pasangan itu bercerai 9 tahun kemudian. Pada Januari 2000, polisi menggali sebagian properti Bayview. Mereka menemukan kardigan merah muda milik seorang wanita yang tampaknya telah disobek. Pengujian forensik tidak menunjukkan kecocokan positif dengan DNA Lynn. Pada Februari 2001, pemeriksaan koroner pertama diadakan. Wakil koroner negara bagian John Stephenson menyimpulkan bahwa Lynn telah dibunuh dan pembunuhnya adalah seseorang yang dikenalnya. Koroner merekomendasikan agar tuntutan diajukan. Direktur penuntutan umum saat itu, Nicholas Cowdery, menolak melakukannya karena ia mengatakan tidak ada cukup bukti. Pada Februari 2003, pemeriksaan koroner kedua diadakan. Kolonel Karl Milovanovic merekomendasikan untuk mengajukan tuntutan terhadap Dawson. Pada Agustus 2003, Cowdery menolak untuk mengadili Dawson dengan alasan yang sama seperti pada tahun 2001. Pada 2015, unit pembunuhan yang belum terpecahkan di kepolisian New South Wales menyelidiki kembali dugaan pembunuhan terhadap Lynn. Pada April 2018, setelah penyelidikan ekstensif, detektif meminta kantor Direktur Kejaksaan Umum untuk meninjau bukti-bukti yang ada. Pada 12 September 2018, polisi New South Wales menggali properti Bayview tetapi tidak menemukan jejak jasad Lynn. Pada 5 Desember 2018, Dawson ditangkap di Queensland dan diperkirakan akan didakwa di New South Wales atas kematian Lynn. Keponakannya, David Jenkins, mencuit, "Saya gemetar, masih ada jalan panjang di depan kita untuk membawa Lynn pulang, tetapi ini adalah langkah besar." Hilangnya Lynn menjadi perhatian dunia setelah podcast The Australian, The Teacher's Pet, jurnalis Hedley Thomas, dan produser Slade Gibson memenangkan Gold Walkley, penghargaan jurnalisme tertinggi di Australia untuk podcast tahun ini. Meski pertama kali mendengar kasus Lynch pada 2001, wartawan Hedley Thomas baru mulai menggalinya lebih dari 15 tahun kemudian. Saat itu, 2 penyelidikan resmi telah merekomendasikan agar orang yang dikenal digugat atas pembunuhan Lynn. Namun, pihak kejaksaan menolak dengan alasan tidak cukup bukti. Wartawan Hedley Thomas kemudian mulai mewawancarai teman-teman, keluarga, dan tetangga Lynn. Murid remaja yang belakangan menjadi istri kedua Chris Dawson alias Shinji juga tak luput diwawancarai. Thomas pun mewawancarai polisi senior yang terlibat dalam investigasi kasus Lynn, Komisioner Kepolisian Negara bagian New South Wales, serta penyelidik kasus Lynn.
Rangkaian wawancara itu dirangkai untuk kemudian menjadi podcast surat kabar The Australian bertajuk The Teacher's Pet. Dalam podcast tersebut, Thomas membahas perselingkuhan Chris Dawson, klaim-klaim mengenai KDRT terhadap Lynn, dan tuduhan bahwa Chris sempat mempertimbangkan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya. Dipaparkan pula pernyataan Chris Dawson yang berubah-ubah, penggambaran Chris sebagai pembunuh, serta spekulasi bahwa Chris mungkin telah membuang jasad istrinya. Banyak pihak lantas memuji podcast garapan Hedley Thomas, mengingat kepolisian Australia menyelidiki kasus Lynn selama bertahun-tahun, tapi tidak berhasil membawanya ke pengadilan. Podcast The Teacher's Pet memiliki 16 episode mulai dari 18 Mei 2018 sampai 6 Desember 2018, mulai dari penyelidikan hingga penangkapan. Beberapa episode dari podcast The Teacher's Pet: episode pertama yang berjudul Bayview, episode kedua Cromer High, episode ketiga Bruce, episode keempat Soft Soil, episode kelima A Lovely Drink, episode keenam Gone, episode ketujuh The Rings, episode ke-8 Hopeless, episode ke-9 Dream War, episode ke-10 The Match, episode ke-11 Loyalty, episode ke-12 Momentum, episode ke-13 The System, episode ke-14 Decision Time, episode ke-15 Digging, episode ke-16 Rest. Podcast yang mengangkat kasus Lynn justru dianggap beresiko membuat dakwaan terhadap Chris Dawson digugurkan. Pengacara Dawson berargumen sampai ke pengadilan tinggi agar kasus itu dibatalkan. Mereka berdalih Chris Dawson tidak mungkin bisa disidang secara adil karena podcast bertajuk The Teacher's Pet. Pengadilan mengakui podcast The Teacher's Pet memang bermasalah karena beberapa alasan, kata Profesor Jeremy Gans dari Melbourne Law School. Pertama, podcast tersebut menyiarkan berbagai konten serta spekulasi yang tidak akan diizinkan sebagai bukti dalam persidangan kasus pembunuhan. Ada pula kekhawatiran kehebohan seputar podcast akan membuat calon juri bersikap bias dan mencemari pemaparan para saksi. Faktor lainnya, Hedley Thomas bekerja sama baik dengan polisi, sehingga kekhawatiran timbul bahwa sang wartawan telah mempengaruhi penuntutan. Elemen terpenting adalah apa yang disebut Hakim Harrison pada Selasa 30 Agustus 2022 sebagai pendekatan kurang seimbang dari Thomas terhadap kasus tersebut. Hakim berpandangan bahwa Hedley Thomas tidak hanya menjadi seorang reporter, dia mendorong narasi dan sangat ingin meyakinkan semua orang, termasuk jaksa, tentang kesalahan Chris Dawson, kata Profesor Gans. Beberapa orang mengatakan dia tertarik pada asas praduga tak bersalah. Mereka mempertanyakan etikanya dan segala macam hal. Thomas menyebut sejumlah kritik yang diarahkan padanya tidak adil. Namun, atas saran jaksa, surat kabar The Australian menghapus podcast The Teacher's Pet sebelum persidangan. Pengadilan kemudian menunda persidangan, berharap penghapusan podcast akan memberi waktu untuk meredakan spekulasi seputar kasus tersebut. Dawson lantas diadili hakim tunggal, bukan juri. Kedua, hasil tersebut tidak ideal, kata Profesor Gans. Selama penundaan, sejumlah saksi potensial meninggal. Menurut Profesor Gans, persidangan di hadapan hakim tunggal cenderung tidak berakhir dengan putusan bersalah. Hakim tidak seperti juri, harus menjelaskan alasan mereka dan cenderung memiliki definisi lebih ketat tentang apa yang bisa disebut keraguan masuk akal. Fakta bahwa hakim tidak perlu memberikan alasan ketika pengadilan menghadirkan panel juri, berarti hakim lebih mengandalkan naluri, kata Profesor Gans. Saya selalu berpikir bahwa juri kemungkinan akan memutus bersalah dalam kasus ini, tetapi hakim sangat tidak mungkin untuk memutus bersalah. Saat hakim memutus Dawson bersalah, Profesor Gans mengaku terkejut. Namun, tambahnya, vonis semacam ini seringkali lebih mudah untuk digugat dengan pengajuan banding. Anda punya alasan untuk menyerang, dan Dawson mendapatkan keuntungan itu sekarang. Para pengacara pembela Dawson telah mengindikasikan bahwa klien mereka kemungkinan akan mengajukan banding. Pada akhirnya,
Hakim Harrison mendapati bahwa podcast garapan Thomas mungkin secara keseluruhan atau sebagian telah benar-benar menghilangkan kegunaan beberapa bukti. Dia juga mengabaikan banyak informasi baru yang diungkap podcast. Idealnya, dalam skenario terbaik, serial yang membahas kasus-kasus kejahatan telah memecahkan kasus-kasus yang sejak lama tidak terungkap, membebaskan orang-orang yang dipenjarakan secara salah, serta menyingkap pelanggaran oleh penyelidik dan jaksa, kata Profesor Gans. Dan itulah yang diklaim Thomas telah dia lakukan. Pemikiran bahwa sistem peradilan hukum dan pidana dapat mengatasi kasus ini dan tidak melewatkan apapun adalah kebohongan. Itu bohong, katanya pada The Australian. Selalu ada lebih banyak materi, lebih banyak saksi yang bisa Anda ajak bicara, lebih banyak bukti yang bisa dikumpulkan. Tujuan utama saya dengan podcast ini adalah untuk menyelesaikan kasus kejahatan. Dia mengaku vonis pada Selasa 30 Agustus 2022 adalah kelegaan luar biasa. Ketika palu akhirnya jatuh pada Chris Dawson dan dia dinyatakan bersalah oleh hakim, itu adalah momen yang kuat, katanya pada stasiun televisi Seven. Dia telah membuat skenario, memanipulasi, dan berbohong selama setidaknya 40 tahun. Saya berharap dia dihukum secara layak untuk itu. Chris Dawson pun akhirnya menghadapi sidang hukumannya pada 11 November 2022. Terima kasih.